pemirsa Rayban Entertainment, udah mau lebaran ya. Maaf lahir batin, biasanya kalian lebaran ini dalam perjalanan mudik kah? Atau di rumah aja lagi ngerendang, bikin ketupat, atau bikin opor, bikin semur, bikin apa lagi ya? Nastar. Selamat datang di rumah aku. Biasanya kan kalau lebaran kita sepi ya, ditinggal sama ART. Alhamdulillah, aku nggak ditinggal sama ART aku. Makasih ya, Rini, Lili, makasih nggak pulang, Desi. Ada Ihsan, ada Jalil. Jadi alhamdulillah hari ini lebarannya nggak pada pulang. Karena mereka mau pulangnya after lebaran aja. Katanya gitu. Ya, sekarang ikutin persiapan aku menuju hari raya. Udah ada apa aja sih? Di sini udah lengkap banget nih. Toples-toples cantik bulan sabit yang berisi dengan nastar glowing. Nastarnya itu beda loh, soalnya dia agak-agak cantik gitu. Warnanya bener nggak? Beda kan? Beda nggak? Beda dong. Nah ini ada rahasianya nih supaya bikin seglowing ini ada apa namanya? Ada resepnya gitu. Tapi kalau aku kasih tahu nanti ya udah pokoknya dia pakai telur omega deh gitu ya kan. Karena telur omega itu orange si kuningnya itu. Jadi harus pakai telur omega. Cantik kan? Ada bulan sabitnya. Terus karena hari lebaran jadi simbolnya tuh ada yang muslim nih berhijab, terus ada yang pakai baju apa? Koko pakai peci, unyu-unyu lucu. Aku suka toples-toples yang kayak gini, ini juga toples bulan bintang. Dan ini juga nih yang mewah-mewah, ini kayak pas bunga ya, say. Tapi ini bukan pas bunga, tapi ini adalah itu kan namanya toples, cuman dia keramik tuh. Dan ini lebih besar, lebih berat gitu kan. Kita cek makanan apa aja yang mau kita bikin. Ini untuk apa namanya? Hidangan makan ya. Udah bikin sate ayam dengan bumbunya. Karena kenapa sih aku bikin sate? Soalnya anak-anak Aron sama Tamir itu dia sukanya nggak suka pedes, jadi harus berkecap-kecap. Nah ini apa, Neng? Pepes tahu. Beda ya. Ini sambal loh semangkuk ini. Ini pasti buat emaknya nih. Suka banget pedas. Dan spaghetti lagi-lagi yang tidak pedas buat anak-anak. Tapi ada juga spaghetti yang pedas buat bapak ke. Dan wih seger banget. Eskut Marzan, kesukaannya konten kreator saya nih dia. Setiap buka selalu dia eskut. Padahal aku sukanya es buah nih. Aku sukanya yang ini nih. Nah, kita tadi udah beli buah. Ini es teler. Es teler pakai kelapa, pakai alpukat. Terus, nah rendangnya ya. Kita masak rendang guys. Li, sini aku bantuin. Ini Lili nggak pulang ya. Lili mau salam-salam nggak sama anaknya Lili? Anak Lili lagi mana? Lagi berlayar ya? Lagi berlayar ya nak ya. Hati-hati ya. Nanti gelombang. Ya udah, ini aku ini. Nih, ini rendang belum matang ya. Ada ini enggak? Nah. Ini rendang sapi ya, guys. Aku selalu masak. Kita ini lagi bikin dikit dulu percobaan, tapi kita total 10 kilo ya, Des. 10 kilo sisanya ada di freezer, soalnya nanti saudara-saudara mau datang. Dan aku juga kan punya kayak catering gitu ya, namanya Caritas Food, mulai dari kue kering, cookies, terus makanan berat juga, menyediakan rendang, opor, ketupat. Jadi kita berdayakan aja gitu ya, apa namanya, teman-teman yang kerja di sini supaya lebih produktif. Jadi kita bikin yang namanya Caritas catering atau food lah gitu. Kalau dari Karya sendiri apa sih makanan yang harus ada saat lebaran nanti? Ketupat sayur, lontong, opor, rendang. Rendangnya kalau khas Sunda ya, khas Bogor. Kalau khas Padang kan dia hitam. Kalau ini lebih merah, lebih banyak cabai gitu loh, dan santan, dan dia nggak kering. Kalau yang Padang itu dia lebih kering, kalau ini lebih basah, dipakein susu. Aku nggak pakai santan karena takut kolesterol. Jadi pakainya susu gitu. Diaduk-aduk terus ya. Diaduk-aduk terus kayak hati aku.
Karena kalau nggak diaduk bisa angus. Harus diaduk terus. Oke. Nah, dan aku bisa tahu cara cepat rahasianya supaya langsung lembut. Di presto aja guys, biar cepat. Kalau nggak keburu ya udah di presto aja. Lili lanjutkan Li. Tetap semangat Lili. Dadah-dadah sama pacarnya Lili. Lili. Nah ini masih apa namanya masih ngerjain untuk tadi spaghetti ya. Sekarang kita mau ke mana lagi? Ini apa namanya belahan jiwa. Jadi kalau rumah ini kalau nggak ada Desi, wah pokoknya berantakan, nggak enak masakannya. Ini Desi jago masak, jago bikin kue. Jadi aku dibantu sama Desi juga ya Des. Iya. Dan Desi udah jadi kayak anak aku guys. Adek aku, anak aku. Jadi kalau Aaron anak pertama, Aaron anak kedua, Tamir anak pertama. Nah ini anak ketiga nih, bungsunya. Gitu. Thank you ya Des. Makasih loh kamu udah nggak pulang dan udah mau repot di sini. Oke kita lanjutkan persiapan Lebaran kita. Guys yang baru selesai dipanggangnya tuh kurang lebih 30 menit. Tuh cantik-cantik lihat deh. Cantik. Tinggal dimasukkan ke dalam toples. Orange-nya orange banget. Orange banget kayak iPhone. Kayak iPhone 17 Pro Max ya. Kita masukin, jangan lupa udah pasti cuci tangan ya. Ada sarung tangan gak sih guys? Sarung tangan plastik. Kayak satu-satu kita masukinnya. Ini karena ini halus banget, hati-hati. Harus kudu hati-hati, wajib hati-hati tuh. Berhasil. Pakai Wisman. Pakai Wisman 100% dan bisa request full keju. Kejunya juga ada 3. Keju parmesan yang bubuk dicampur dengan keju apel, dicampur lagi dengan keju cheddar. Jadi ada 3 keju. Karena aku maniak keju. Dan aku senangnya Wisman. Wisman itu kalau dia pakai lembutnya parah gitu. Jadi kayak bukan cookies. Kan kalau cookies kan kering. Nah ini kayak kue melempem tapi lumer di mulut. Ah, kalian bisa terjemahin sendiri deh tuh ya. Seenak apa kue aku tuh. Bisa order loh guys. Pada akhirnya open PO kenapa nih Kak? Aku baru kemarin habis ngerjain 200 parcel. Jadi ada sebuah PT perusahaan yang dia kayak pengen ngebagiin hampers. Jadi kita udah selesai begadang-begadang. Sekarang saatnya untuk makan sendiri gitu. Nah, cuan. Jadi kan kalau bisnis itu, gitu ya, harus melihat kebutuhan. Kayak momennya misalnya lagi lebaran. Nah bagus banget nih kalau kita usaha kue. Terus momennya lagi lebaran. Bagus banget kalau kita usaha catering rendang. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak dibutuhin konsumen nggak usah bisnis. Jadi kita lihat sensitivitas kita gitu loh terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua ketersediaan juga. Ada nggak yang beli gitu loh. Kita harus cari. Kalau nggak ada yang beli jangan maksa untuk jualan. Udah tahu yang beli nggak ada. Jangan jualan lagi itulah pokoknya tips and tips business owner. Dan satu lagi, gak boleh bohong. Nah, business owner tuh gak boleh bohong. Karena apa? Jangan bilang ada white tomatonya ternyata nggak ada white tomatonya. Aduh. Kalau ini bener ada Wismannya 100%. Kalau kamu misalnya budgetnya agak-agak miring gitu kan, agak tanggung bulan, bisa pakai butter yang merek Anchor. Itu harganya 130, kalau yang Wisman harganya 200. Jadi lebih hemat. Cuman harga nggak bisa bohong, say. Kalau kalau mau lembut, kalau mau lumer, kalau mau premium, VVIP gitu, pakai yang Wisman. Tapi sama-sama butter, sama-sama enak, sama-sama renyah. Dan ini susunya juga susu Denko ya. Banyak banget aku nyebutin merek. Padahal nggak endorse loh. Susunya susu Denko. Terigunya tuh yang proteinnya tuh yang sedang, harus protein sedang biar nggak pecah. Terus Wismannya harus yang beneran merek Wisman, jangan yang abal-abal. Terus telurnya juga pakai telur omega guys, bukan telur yang biasa, harganya juga beda gitu.
Jadi memang kejunya juga yang mahal. Jadi apa sih, kenapa sih kue nastar itu, kue lebaran itu mahal? Ini mahalnya tuh di wisma, di telur, di keju, terigu, mahal tuh. Sama di susunya, kan ini pakai susu. Gitu loh yang bikin mahal. Sebenarnya bukan bukan kitanya yang ngemahalin diri, memang bahan bakunya emang udah mahal. Tapi kemarin aku jualnya nggak nyari untung, jual rugi. Karena apa? Kemarin itu kita berlakukan beli 10 gratis 1, say. Cuco ya. Tuh. Gitu. Karena apa, nanti kalau misalnya kita jualan sebagai business owner, kalau misalnya kita bohong, nanti kita kena undang-undang perlindungan konsumen. Nanti kena pasal. Jadi harus jujur izin gitu ya. Owner brand harus jujur. Ini adanya pakai bahan ini kah? Adanya pakai bahan ini kah? Ngomong aja apa adanya. Oh, nggak akan ditinggalin kok sama konsumen kita. Nah, nih. Cakep banget ya perpaduan antara warna hijau, gold dan juga orange. Mewahnya dapet gitu ya. Terus suasana Idul Fitrinya tuh dapet karena ada bulan dan bintang gitu. Iya, ini sebagai toples status sosial. Jadi kita tuh kalau sesama sesama ibu-ibu gitu ya, ibu rumah tangga lah ya. Jadi kita kalau ke rumah orang itu toplesnya tuh makin mewah, itu kayak tas aja gitu. Tas makin mewah makin kelihatan mantap. Nah ini toplesnya tuh makin mahal, makin bagus, makin kelihatan identitas Sinastar ini loh. Identitas status sosial Sinastar glowing ini. Bercanda ya guys. Ini biar seru-seruan aja. Biar kita semangat menghadapi Idul Fitri. Idul Fitri itu kan maknanya kan fitrah ya. Kembali ke suci dari nol lagi. Setelah kita 30 hari berpuasa mendapatkan kemenangan. Kemenangannya dari apa sih? Dari sholat, dari puasa, dari ngaji, baca Quran. Kita merasa udah maksimal. Barulah kita kembali ke hari kemenangan. Maknanya adalah Idul Fitri, hati yang bersih, hati yang suci, jangan ada iri, jangan ada dengki. Walaupun misalnya nggak mampu beli baju lebaran, pakai baju yang ada yang masih bagus banyak. Itu kan, walaupun misalnya hari ini lagi bokeh, bayar uang THR-nya buat bayar tagihan-tagihan, syukuri apa yang ada. Masih sehat, masih dikasih kehidupan, jangan banyak komplain, bersihkan hati ya. Kalau ada di sosial media, aduh lebih dari kita gitu ya, lebih bagus dari kita pakaiannya lah, kendaraannya lah, rumahnya lah. Pokoknya semuanya harus pinter-pinter bersyukur. Karena kalau kita lihat sosmed terus, kalau kita iri dengki terus, gak ada habisnya dong. Ya, mau dibawa kemana hati kita ini, gak akan bersih-bersih. Gitu. Biasanya kalau lebaran pakai yang anak-anak suka request apa sih? Kalau Bang Pablo sama anak-anak, Bang Pablo mah apa aja dimakan sih, dia nggak ribet ya. Yang penting harus pedes, dia suka pedes. Kalau anak-anak itu, anakku yang pertama sukanya beef. Anakku yang kedua sukanya sate. Itu seneng banget dia kalau pakai sate, nambah ayam goreng. Terus kalau anakku yang pertama tuh western ya, kayak beef stick gitu-gitu deh. Pokoknya yang western. Kalau anakku yang kedua, Aaron tuh yang Indonesianis lah. Sate, nasi goreng, udah kayak Presiden Obama sukanya. Gitu ya, simpel-simpel aja. Closing ya kan? Saya Reutami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali ke dalam hati yang suci, kita bisa menghadapi tahun setelah Idul Fitri ini dengan lebih semangat lagi, mencari nafkah, mencari kebahagiaan untuk keluarga dan hati kita. Ya, hati kita itu harus lebih bersih lagi, lebih tulus lagi. Karena apa? Sebelum kita menunjuk orang lain, kita lebih baik introspeksi, muhasabah diri, apakah kita sudah lebih baik dari sebelumnya. Selamat berproses teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman pecinta, penonton setia Reben Entertainment pasti setiap harinya juga punya berkeinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semoga kita selalu diberkahi dan tidak ada perang-perang lagi ya guys. Perang-perang yang
sekarang lagi perang Iran, AS, Israel. Pokoknya semuanya redup, semuanya damai, semuanya seperti sedia kala. Dan kita juga doakan untuk teman-teman kita yang ada di sana ya, saudara-saudara muslim kita yang ada di negara-negara yang berkonflik. Semoga Allah berikan keselamatan, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan rezeki gitu ya. Semoga Allah berikan mukjizat, semoga karena nggak ada sesuatu kejadian menimpa umatnya kecuali dengan izin Allah. Kun fayakun. Semoga berkah Ramadan, Idul Fitri semua tercurah kepada teman-teman. Amin. Selamat berlebaran. Jangan lupa mudiknya hati-hati ya. Selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini di Idul Fitri, khusus untuk pemirsa Rayben Entertainment. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen ya. Follow terus channel YouTube Rayben Entertainment. Infotainment nomor 1 terupdate, teraktual, terkeren di Indonesia. Catat ya, nomor 1 digital di Indonesia.